Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah memberikan kita nikmat di pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan dua nikmat ini insyaallah sekecil apapun amal saleh kita akan Allah perhitungkan di hari akhirat. Tapi tanpa dua nikmat iman dan tanpa nikmat Islam, maka sebesar apapun amal saleh yang kita lakukan, amal saleh seorang manusia, maka niscaya Allah tidak akan pernah hitung. Salam dan salam hari ini kita limpahkan pada utusan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berpesan pada kita semuanya, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas, maka insyaallah dia akan masuk ke dalam surga. Salam juga mudah-mudahan tercurah pada keluarga beliau, pada para sahabat, dan juga kepada kita semuanya umat Rasulullah, yang insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma. Baik dimuliakan oleh Allah, syafaat Rasulullah itu adalah syafaat yang paling dinanti oleh setiap hamba Allah, wabil khusus setiap umat Rasulullah. Di yaumil akhir Rasulullah mengatakan bahwa likulli nabi da'watan, setiap nabi itu punya doa, dan doa pamungkas nabi itu tidak dipakai di dunia, berbeda dengan doa-doa para nabi yang lain. Nah, hampir saja Rasulullah memakai doa pamungkasnya saat Rasulullah itu sedang berdakwah di Thaif. Malaikat penjaga gunung kemudian mengatakan, ya Muhammad, berdoalah kepada Allah, niscaya kemudian aku akan balikan dua gunung ini. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan bahwa tidak. Sesungguhnya mereka qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil. Dakwah sudah sampai ke sana, tapi mereka belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Dan saat dia akhir Rasulullah mengatakan bahwa besok beliau akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat dan berdoa. Sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa, ya Muhammad, ayo angkat kepalamu. Rasulullah itu nanti di yaumil akhir itu akan bersujud lama sekali, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar umatnya itu mendapatkan syafaat. Maka kemudian Allah mengatakan, apa yang kau minta silakan. Rasulullah mengatakan bahwa tolong selamatkan umatku yang sudah ada di dalam neraka. Diangkat oleh Allah banyak sekali, tapi Rasulullah tetap bersujud. Irfa, diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian tidak ada manusia yang tersisa di dalam neraka dikarenakan syafaat dari Rasul. Mudah-mudahan kita yang bermulazamah di sini dalam rangka mengenal siapa Nabi kita, mudah-mudahan kecintaan kita semakin tumbuh. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan dengan atau sesuai dengan yang dicintai, dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Dan kita semuanya setelah mempelajari sirah akan dikumpulkan bersama Rasulullah besok di surga. Amin. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan sirah kita terkait dengan yang pertama, terkait dengan kejadian sebelum Rasulullah lahir dan saat Rasulullah lahir. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan yang lucu kadang-kadang, yang memang
memang harus kita jawab. Kalau saya biasanya nongkrong dengan anak-anak muda itu, mereka mengatakan, "Satu, kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan di Arab? Tidak diturunkan di mana? Tidak diturunkan di Tangerang misalnya, tidak diturunkan di Indonesia misalnya. Mengapa harus diturunkan di Arab?" Maka pertanyaan ini harus bisa kita jawab. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Jadi Allah yang paling tahu. Allah yang paling tahu mengapa kemudian risalah ini diturunkan di Arab. Jadi Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Termasuk Allah juga yang paling tahu. Allah berhak kemudian memilih, menciptakan seluruh alam ini, dan Allah berhak memilih siapa di antara hamba-hambanya akan mendapatkan hidayah. Sama, saat kemudian Rasulullah diturunkan di Arab pun, maka itu adalah rahasia dari Allah. Jadi para ulama kemudian mengatakan bahwa ayat ini menjadi panduan buat kita semuanya mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Rasulullah itu di Arab. Di ayat yang lain, di surat At-Taubah ayat ke-97 Allah mengatakan al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqan wa addaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui lebih kuat kekufurannya dan kemunafikannya. Ternyata kemudian Allah jawab, kenapa Rasulullah kemudian diturunkan di Arab? Dikarenakan al-a'rabu asyaddu kufra, bahwa orang-orang Arab itu sebagian besarnya yang mereka tidak tinggal di kota itu asyaddu kufra wa nifaqan. Akhirnya kita paham bahwa Pak semuanya, mengapa Rasulullah diturunkan di Arab ini sebagai ukuran bahwa orang Arab zaman dulu itu benar-benar asyaddu. Allah menggunakan kata asyaddu, sangat kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan bulan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa orang Arab itu memiliki sembahan yang jumlahnya banyak sekali. Selain sembahan, mereka juga menganut totemisme. Mereka punya sembahan berupa berhala-berhala, tapi mereka juga totemisme. Mereka meyakini ada pohon yang memiliki kekuatan. Mereka meyakini ada batu yang memiliki kekuatan. Mereka meyakini ada hewan yang memiliki kekuatan. Maka timbullah suku namanya Bani Kilab yang mereka mentotemisme, mengatakan bahwa anjing itu adalah bagian yang suci dari mereka. Mereka menyembah berhala, tapi juga mereka menganggap bahwa anjing itu adalah hewan suci. Ada juga Bani Murrah yang diambil dari nama seorang wanita. Mereka menganggap yang namanya Murrah itu adalah orang suci. Jadi benar-benar asyaddu kufran wa nifaq. Ketika Rasulullah diturunkan di satu kaum yang Allah sebutkan kekufuran dan kenifakannya itu luar biasa, sehingga kemudian Islam datang, Rasulullah berdakwah, dan dalam waktu yang sangat singkat dakwah Rasulullah itu menyebar dan bisa merubah karakter asasi mereka yang seperti ini. Itu tanda bahwa manusia-manusia seperti layaknya kita di Indonesia atau di belahan bumi yang lain yang tidak separah mereka, itu insya Allah bisa dirubah. Suku yang paling parah saja itu bisa dirubah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, dikabarkan di dalam banyak hadis bahwa orang-orang Arab itu nggak seperti kita. Mereka itu miskin dengan senyum, sehingga Rasulullah harus memotivasi mereka untuk tersenyum. Tabassam, senyum di hadapan saudara itu sampai diajarkan begitu. Tapi kalau kita di Indonesia, namanya senyum itu biasa. Tersenyum kepada siapapun itu biasa. Dosen saya itu senang sekali tinggal di Indonesia. Dosen saya itu orang Sudan sama orang Mesir. Senang sekali. Karena orang Indonesia ramah-ramah. Dulu mungkin baik, atau sekarang gitu. Indonesia itu ramah-ramah. Senang mereka, mudah bergaul orang Indonesia. Ini mereka cepat. Saya orang Sudan bahkan mendapat istri orang Indonesia. Tinggal di Bandung. Bahkan Rasulullah juga pernah mengajarkan seorang Arab Badui.
Saat Rasulullah sedang mencium cucu-cucunya, orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kau mencium cucumu? Iya, saya punya anak 10, itu gak pernah saya cium sama sekali. Maka kata Rasulullah, cium anakmu, karena di situ sumber kasih sayang. Itu sampai diajarkan begitu, saking kerasnya hatinya. Asyaddu kufran wa nifaq. Luar biasa. Ya. Maka benarlah yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 97 bahwa sesungguhnya Rasulullah diturunkan ke Arab itu sudah tepat. Banyak sekali hikmah yang kemudian disampaikan oleh para ulama dari sisi geografis. Kenapa Rasulullah diturunkan di Mekah? Salah satunya yang namanya Hijaz, daerah Hijaz adalah daerah yang sulit untuk dimasuki oleh berbagai macam kekuatan pada saat itu. Orang-orang Persia itu untuk menembus Hijaz masuk ke Mekah itu luar biasa beratnya medannya. Orang-orang Romawi yang ada di Syam juga merasa berat menembus ke sana. Dari sisi pengetahuan, benar-benar dikatakan orang Arab itu murni pengetahuan. Tidak banyak orang yang bisa membaca tulis, sehingga pengetahuan yang lain itu sangat tinggi. Dikatakan di dalam surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummi", dialah Allah yang menurunkan atau mengutus seorang nabi yang ummi. Tidak hanya Rasulullah yang ummi, tapi lebih banyak orang-orang Arab pada saat itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka termasuk orang-orang cerdik cendekia. Tapi lebih banyak di antara orang-orang Arab yang kemudian dikatakan ummi. Mereka sulit membaca tulis. Makanya saat Rasulullah menaklukkan orang-orang kafir Quraisy di Badar, Rasulullah itu menawan 400 orang. Menawan 400 orang di antara orang-orang kafir. Tugas mereka, kalau Anda ingin bebas, maka silakan. 10 anak Madinah ajarkan membaca dan menulis. Itu luar biasa Rasulullah. Ini orang-orang Madinah dari 400 yang ditawan tadi, kali 10 sudah 4.000 anak yang bisa membaca tulis. Begitu konsepnya Rasulullah dengan yang namanya kitabah, membaca dan menulis. Walaupun Rasulullah sendiri tidak bisa membaca dan menulis, tapi Rasulullah memiliki visi yang besar. Visi yang besar. Pak, ini miris sekali. Saya di sekolahan itu kan, kemarin Pak Awas bilang, ini orang Indonesia, tingkat pembacaan itu 0,01 dari 1.000 orang. Artinya 1 bulan dari 1.000 orang yang disurvei, hanya 1 orang yang mau membaca buku. Padahal ayat pertama terkait dengan Al-Quran adalah Iqra. Jadi kita di orang Islam bilang, kita yang penting baca Quran kan? Baca Quran itu sudah inherent, bisa dikatakan lagi. Dia sudah menyatu dengan kehidupan kita. Tapi membaca yang lain itu berat. Hanya wajar kalau Indonesia ada di peringkat ratusan. Dari 160 negara, Indonesia termasuk di peringkat ratusan dari sisi sumber daya manusia. Padahal kunci peradaban Allah sudah berikan. Membaca salah satu, menulis salah satu. Saya dapat Pak buku seorang paus di Andalusia itu menuliskan surat kepada muridnya yang ada di Andalusia. Kalau ada apa gerangan yang membuat kalian pemuda-pemuda Katolik itu sangat gemar membaca dengan menggunakan bahasa Arab, sangat gemar mengkoleksi ilmu-ilmu kalam dari orang-orang Arab, sangat gemar membaca fikih ibadah orang-orang Arab, sangat gemar membaca puisi orang-orang Arab. Karena apa? Karena saat Andalusia berkuasa, orang-orang Katolik yang ada di Spanyol, orang-orang Katolik yang ada di sekitar Spanyol itu sangat terpengaruh dengan semangat belajarnya orang-orang Muslim yang ada di Andalusia.
kalau di setiap kesempatan saya berusaha untuk memotivasi para jamaah untuk ayo Pak, kita baca. Nulis buku kita nggak bisa, ya udah. Ngarang buku takut banyak orang sesat gara-gara kita itu udah. Kita baca saja. Jadi itu Pak. Salah satu jawaban yang disampaikan oleh para ulama, kenapa Rasulullah kemudian diturunkan. Ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa peristiwa yang menarik sebelum Rasulullah itu dilahirkan ke dunia ini. Yang pertama, bahwa Abu Thalib, paman kakek dari Rasulullah, itu bermimpi. Didatangi seseorang kemudian mengatakan, galilah sumur Thayyibah. Kemudian Abu Thalib mengatakan, apa itu Thayyibah? Orang itu berlalu saja. Besok harinya beliau bermimpi lagi, galilah Madmumah. Apa itu Madmumah? Orang itu berlalu saja. Kemudian bermimpi lagi besok harinya, galilah Zamzam. Apa itu Zamzam? Maka diceritakanlah Zamzam oleh orang tersebut. Bahwa Zamzam adalah sumur yang di dalamnya ada air, dari segala macam letaknya di sini. Maka Abdul Muthalib keesokan harinya segera menggali sumur yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Kalau kita tawaf coba itu ada tandanya di sini. Maka digali, keluarlah sumur Zamzam, warisan dari ibunda Hajar. Mengalirlah ke sana. Peristiwa yang kedua, sebelum Rasul lahir, bahwa dinikahkanlah anak dari Abdul Muthalib yang bernama Abdullah, menikah dengan Aminah. Abdullah namanya hamba Allah. Jarang sekali ada orang yang lahir di zaman itu yang menggunakan nama hamba Allah. Namanya Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Latar, dinisbatkan dengan nama Tuhan-Tuhan mereka. Tapi uniknya Abdul Muthalib menamakan anaknya dengan nama Abdullah. Luar biasa. Luar biasa. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Sifatus Shofar, saya baca itu ada seseorang yang ingin menggoda Abdullah, katakan Abdullah, ayo berzina dengan. Tapi Abdullah itu tidak mau. Dan wanita itu cantik, tapi dia tidak mau. Dia langsung pulang, kemudian menemui istrinya. Kemudian berhubungan dengan istri. Setelah itu dia melewati wanita tadi. Kata wanita tadi wajahmu itu bersinar, tapi sekarang sudah tidak ada sinar lagi. Maka Abdullah berkata, apa yang kau lihat? Tadi aku melihat pancar di wajahmu. Harapannya bahwa sinar itu ada di dalam diriku atau di dalam anak keturunanku ini. Di dalam kitab Sifatus Shofar dikatakan bahwa Abdullah itu demikian tegar, demikian hebat. Jadi memiliki pancar. Kemudian ada beberapa peristiwa lain sebelum Rasulullah dilahirkan, itu peristiwa yang sudah tenar, yang menjadi nama surat Al-Fil. Bagaimana pasukan gajah yang berasal dari Ethiopia atau dari kerajaan Aksum membuat gereja yang besar. Bangun gereja dengan biaya yang besar, tapi ternyata tidak banyak jemaah yang ingin hadir ke sana. Kalau kita ketik di YouTube, gereja itu namanya Al-Qulays. Bentuk-bentuknya masih ada, situsnya masih ada, tapi sudah tidak tinggi lagi. Al-Qulays. Maka Abraham mengatakan, kenapa para jamaah ini
Tidak ada yang hadir ke gereja kita, padahal gereja kita lebih bagus daripada sembahan orang-orang lain. Oh, karena orang-orang itu banyak yang berziarah justru ke rumah Allah yang ada di Makkah. Sebutkan Ka'bah namanya. Kenapa Pak? Abraham membangun Al-Quraisy satu dikarenakan motif agama. Karena dia beragama Kristen, maka ingin disebarkan agama Kristen. Yang kedua, dikarenakan motif ekonomi. Semakin banyak jemaah yang datang ke negaranya, maka ekonomi makin tinggi. Ketiga, dikarenakan motif kekuasaan. Makin terkenal siapa yang membangunnya, maka makin terkenal juga negara dan penguasanya. Maka Abraha cemburu. Berangkatlah Abraha dengan pasukan yang pada saat itu paling kuat. Paling kuat. Dan sudah sampaikan zaman dahulu, pasukan yang paling kuat. Dulu manusia itu berperang dengan tongkat dan kayu. Dengan kayu dan batu saja. Atas orang-orang menemukan cara mengolah besi, sehingga besi menjadi senjata. Maka orang yang membawa tongkat dan batu kalah dengan orang yang membawa senjata, membawa pedang. Orang yang membawa pedang kalah dengan orang yang memakai tameng. Orang yang memakai tameng, baju besi kalah dengan orang yang menggunakan kuda di dalam peperangan. Dikabarkan di dalam Al-Quran ada surat Al-Adiyah, kuda-kuda perang. Kalau mereka berjalan di malam hari, itu percikan dari sepatunya membuat nyala api sehingga menakutkan orang. Tapi pasukan berkuda itu kalah dengan pasukan gajah. Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Pasukan terkuat pada saat itu pasukan gajah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan dia bisa menaklukkan gajah sebelum orang Persia, sebelum orang India, sebelum orang Thailand. Itu yang bisa menaklukkan gajah adalah orang-orang dari Ethiopia. Seolah-olah tidak ada yang bisa lagi mengalahkannya. Maka Abraha berangkat menuju Makkah. Tapi setiap kali gajahnya ingin diarahkan ke sana, gajahnya ingin lanjut terus ke Madinah. Terus. Sampai dikatakan gajahnya itu tidak mau bergerak sama sekali. Nah, peristiwa ini pernah dirasakan oleh Rasulullah. Saat Rasulullah itu ingin melaksanakan haji sebelum Fathu Mekah, Rasulullah mimpi di bulan Dzulhijjah. Mimpi Rasulullah berhaji. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, sahabatku, kita berangkat haji. Pakai pakaian ihram. Kata Umar, ya Rasulullah, ini nggak bawa senjata. Nggak usah, kita mau haji. Jangan Rasulullah, engkau sedang menghampiri umat yang memerangi kita. Walaupun niat kita baik, tetap kita butuh perlindungan. Oh, kalau begitu kita bawa pedang yang disarungkan dalam rangka menjaga. Maka berangkat ya Rasulullah bersama para sahabat. Jumlahnya banyak sekali. Tapi ternyata di Mekah itu sudah dicegah. Orang-orang Mekah sudah ada yang takut, ada yang kemudian mencegah ingin memerangi Rasulullah. Rasulullah mengatakan kita belok ke Hudaybiyah. Tetap jalan ke Mekah, cuma kita jalannya berputar karena di sana dikabarkan ada Khalid bin Walid yang sudah mencegah, siap mencegah dan memerangi Rasulullah. Sampai di Hudaybiyah Rasulullah melanjutkan perjalanan, ternyata unta Rasulullah itu tidak bergerak. Unta Uswah itu tidak bergerak. Maka Rasulullah mengatakan, ini untaku tidak berperilaku seperti biasanya. Dia menderum seperti layaknya tentara gajah Abraha. Gak mau jalan. Dipukulin gak mau jalan juga. Dan dipukul justru mulai balik arah itu. Maka kata Rasulullah, ini gak biasa. Ada demikian juga dengan tentara gajahnya Abraha. Tidak mau menyerang Ka'bah. Orang-orang di Makkah sudah ketakutan.
Abraham membuat benteng, membuat tenda-tenda dan kemah-kemah. Semua gembalaan orang Mekah yang ada di luar Mekah diambil oleh dia, termasuk gembalaan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu orang yang perkasa. Dia datangi Abraham, kemudian Abraham menundukkan dia di samping. Tanda bahwa Abdul Muthalib kakek Rasulullah itu memiliki nasab dan memiliki tempat yang terhormat. Abraham, ada pergerakan datang ke sini. Kau ingin mencegah aku? Tidak, aku tidak akan mencegah. Aku hanya ingin mengambil hakku saja. Apa hakmu? Itu kambing-kambing itu kau ambil. Itu kambing-kambing punya saya. Abraham tak tahu. Wah, kalau cuma urusan kambing mah saya kasih. Saya kira kau ingin mencegah dari menghancurkan Ka'bah. Oh tidak. Aku hanya ingin mengambil hakku saja. Sedangkan rumah itu, itu sudah ada yang melindungi, sama seperti saat aku melindungi hewan-hewan yang aku miliki. Maka dikembalikan Pak. Maka Abdul Muthalib menyuruh orang-orang Mekah untuk naik ke bukit. Saat Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Masa pasukannya itu bergerak, maka Allah mengirimkan gunung ababil. Yang kalau Bapak cari dari ordo apa, dari jenis apa itu gunung ababil, tidak pernah. Tapi Allah turunkan memang itu gunung ababil khusus untuk peristiwa tersebut. Membawa batu-batu dari neraka, batunya kecil. Jadi pasukan Gade yang demikian hebat tadi dikalahkan oleh gunung-gunung kecil yang membawa batu dari langit. Maka dikatakan di dalam kitab-kitab sirah, setiap batu yang terkena bagian tubuh, maka bagian tubuh itu akan lepas satu persatu. Sehingga banyak orang di sana yang mati bukan karena mati ditimpa oleh batu, dikarenakan tubuh mereka lepas sehingga mereka seperti ulat, tinggal kepala dan badannya saja. Dan mereka mati menusuk. Kalau Bapak baca sirah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Muhammad Husin Haikal, dia tidak suka dengan hadis-hadis dan riwayat yang seperti ini, sehingga dia melogikakan bahwa kenapa hal ini terjadi. Yang dimaksud ababil itu apa? Yang dimaksud ababil ternyata virus berbahaya. Virus itu mewabahi tentara-tentara gajah sehingga membuat kematian yang sangat singkat. Jadi kalau tulisan sirah yang ditulis oleh Muhammad Husin Haikal, dia akan mengesampingkan riwayat-riwayat yang tidak masuk logika dia. Tapi banyak riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa gunung ababil itu membawa batu-batu, sehingga mustahil tentara gajah Abraham. Dari sini Pak, itu kita jadi paham bahwa sehebat apapun tentara darat, kalau ada tentara udara itu selesai. Sehingga seorang jenderal dari Inggris mengatakan, terinspirasi dari surat dan kisah gunung ababil ini, barang siapa ingin menguasai dunia, maka kuasailah langit. Berlomba-lomba itu orang-orang kafir itu membuat pesawat. Sekarang drone banyak-banyak, membawa bom segala macam. Tapi justru orang Islam meninggalkan. Orang Islam asik dengan hal yang khilafiyah. Sedih sekali. Atau kalau kita, khususnya Muslim di Indonesia, orang sudah mikirkan kemana, bikin senjata canggih segala macam, bikin mobil listrik. Cuma di bioskop-bioskop Pak, isinya cuma film horor semuanya. Kata Rasulullah itu manusia itu tidak akan habis-habisnya membicarakan wanita dan membicarakan hal yang gaib. Gak ada selesainya itu. Bicarakan wanita lawan jenis gak ada selesainya. Bicarakan yang gaib apalagi gak ada selesainya. Padahal pengetahuan manusia tentang hal yang gaib sangat terbatas.
Masih banyak ilmu Allah yang Allah tebarkan di muka bumi ini. Tapi manusia asik di sana. Asik di sana. Jadi malam Pak. Hari Senin sudah masuk sekolah tuh anak-anak. Karena saya bilang sekarang baru pada sehat semuanya. Liburan sakit tuh ya. Tapi udah kalau nggak jalan-jalan kita nonton saja kan. Nonton datang ke bioskop. Pilih film animasi. Cuma Pak, film animasi itu dikit penontonnya. Bioskopnya ramai sekali itu malam minggu. Dari 5 studio, 4 itu isinya film horor. Dan orang itu nonton semua di sana. Sudah ya Allah, Indonesia begini, Muslim ini senang banget ini. Mending habis itu imannya meningkat gitu Pak. Enggak, tahajudnya juga nggak berani nanti bangun. Maka di tahun yang sama dengan menyerangnya Abraha ke Mekah, di tahun itulah Rasulullah dilahirkan. Saat Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal menjelang subuh, ibunda Rasulullah Aminah sudah kehilangan suaminya. Suaminya Abdullah meninggal di Madinah saat sedang berdagang, tugas dagang ke Syam, meninggal di sana. Maka Muhammad Rasulullah lahir dalam kondisi yatim. Kata Rasulullah ini, apalagi bulan Muharram ya Pak. Kata Rasulullah, ana kafilu yatim. Saya itu menanggung anak yatim. Barang siapa yang menanggung anak yatim, kata Rasulullah, dia seperti 2 jemariku, seperti ibu besok di surga. Akan jadi tetangga. Kafilu yatim. Kahatai, seperti 2 jariku. Makanya Pak, infak ke masjid tetap berjalan. Karena masjid adalah asas ukhuwah, kekuatan umat di sini. Yang kedua, mari kita cari di sekeliling kita anak-anak yatim yang dekat dengan sekitaran masjid. Anak yatim Pak. Karena saya di sekolah, saya tahu sekali tuh anak-anak yatim itu mereka inferior, merasa rendah diri, nggak ada bapaknya, nggak ada rendah diri. Karena sebelum saat bagi rapot itu Pak, di bulan Juni bagi rapot, ternyata 400 siswa, ya mana harus cara mencari nafkah. Anak saya bermasalah, saya Pak, kalau suami atau bapak dan ibu seperti layaknya roda motor, roda cuma satu Pak. Oh ibunya kerja sampai malam. Luar biasa. Makanya Pak, mudah-mudahan masjid punya program untuk membangun marwah anak janda dan anak yatim. Kata Rasulullah, anak yatim nikah. Saya adalah menanggung anak yatim dan yang menanggung anak yatim seperti ini besok di surga bersama. Tetangga Nabi. Kita jadi tetangga Pak Wali Kota aja bangga, malah jadi tetangga dan Rasulullah lahir dalam kondisi yang di malam hari Aminah merasa akan melahirkan keluar. Ini ceritanya banyak yang tidak disetujui, cuman di sirah-sirah dikatakan bahwa Aminah itu melihat cahaya, yang cahaya itu sampai ke negeri Syam. Dan di malam harinya saat ingin melahirkan ada 2 riwayat. Aminah ada di rumah Abu Thalib paman Rasulullah, atau Aminah ada di rumahnya sendiri. Di situ ada Ummu Aiman, ada Suhaibah al-Aslamiyah, budak-budak di sana, hamba-hamba sahaya yang melayani Aminah. Pamannya, kakeknya itu merasa was-was.
Mamanya Abu Jahal juga merasa was-was dengan keselamatan Aminah saat melahirkan. Dan Rasulullah lahir menjelang subuh. Dikabarkanlah peristiwa tersebut kepada Abu Jahal. Nah, Abu Jahal merasa farah, merasa senang. Makanya ada hadis dhaif yang mengatakan barang siapa yang merasa senang dengan kelahiran Rasulullah, maka besok di hari akhir itu azabnya itu sangat ringan. Senang saja kan? Itu azabnya diringankan. Hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Dan kakek Rasulullah Abdul Muthalib langsung membawa Rasulullah itu ke hadapan Ka'bah dan memberikan nama Muhammad. Nama yang tidak pernah dipakai oleh orang-orang Arab, yang artinya terpuji. Rasulullah mengatakan bahwa asma, nama itu ada 5. Ana Muhammad, saya itu Muhammad. Ana Ahmad, Muhammad artinya orang terpuji, Ahmad orang yang sangat terpuji. Ana Mahi, saya Mahi juga namanya. Ana Hasyir, saya juga Hasyir namanya. Ana Aqib, saya juga Aqib. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan ada Mahmud, saya juga Mahmud. Di dalam Injil nama saya Ahmad, di dalam Taurat nama saya Mahmud, di dalam surat As-Saff min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan besok ada nabi yang luar biasa min ba'di, setelahku namanya Ahmad. Ini klaim sama orang-orang Ahmadiyah. Nabi mereka namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling sempurna, tapi penutup para nabi min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad bukan Muhammad lah. Makanya orang-orang Ahmadiyah mengklaim bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi penutup. Ini kurang ajar. Ini dekat sini kan, masjidnya. Dekat sini. Buat komunitas. Ini Cipondo ini Pak. Ada tuh komunitas sama dia. Nah itu ada dakwah kita tuh. Hati-hati nanti kita sholat di belakang mereka. Batal sholat kita, nggak sah sholat kita. Dan dia sudah mengakui ada nabi baru setelah Rasul. Hukumnya apa? Batal kita. Kafir. Makanya kalau di Pakistan orang Ahmadiyah itu KTP-nya bukan Islam, KTP-nya apa? Ahmadiyah. Itu yang dituntut oleh teman-teman kita dulu. FPI sebelum dibubarkan. Ahmadiyah itu jangan gabung di KTP-nya Islam. Gak apa-apa agama ini banyak apa-apa di Indonesia. Silahkan saja. 5 jadi 1 lagi, kalau muncul jadi 6, gak apa-apa. 7 ada agama Ahmadiyah, gak jadi masalah itu. Silahkan saja. Cuma jangan ngaku Islam, karena Islam sudah jelas pakemnya. Sudah jelas pakemnya. Dan itu bukan babnya, bukan khilafiyah. Kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi baru, itu bukan babnya, bukan khilafiyah. Itu sudah bab akidah. Batal itu. Batal. Dan dari sini kita belajar, Pak. Kebayang, Pak. Kalau nabi kita yang mulia namanya bukan Ahmad, bukan Muhammad, tapi namanya jelek. Kita sulit panggilnya. Ini pelajaran berharga buat kita. Kalau kita memiliki anak dan cucu, maka perhatikan nama-nama yang akan kita sematkan kepada mereka. Perhatikan. Rasulullah datang ke satu kampung. Rasulullah datang ke satu kampung, Rasulullah orangnya supel, Pak. Datang seorang wanita memberikan minuman kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Man anti? Siapa kamu wanita?" Wanita tadi mengatakan, "Ana Asiyah." Saya Asiyah, pakai sod, Pak. Asiyah itu artinya, Pak, ahli maksiat, wanita yang ahli maksiat. Rasulullah juga ada orang tua yang kasih nama begini, kata Rasulullah. Lah,
Anti laisa asiyah walakin jamilah. Kamu tuh bukan asiyah, bukan ahli maksiat, tapi kamu itu adalah jamilah, wanita yang cantik. Itu dirubah namanya pasangan Nabi. Makanya pemberian nama itu penting. Dan cerita tadi itu menandakan bahwa bangsa Arab itu sangat tidak menghargai wanita. Rasulullah datang ke rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada saat itu anaknya Rasulullah Fatimah Zahra itu sedang hamil. Rasulullah bilang, Ali, ini cucuku mau dikasih nama siapa? Harbun itu artinya perang. Karena di antara sekian sahabat itu Ali bin Abi Thalib terkenal perwira perkasa. Maka nama anaknya ingin dinamakan perang. Kata Rasul, lah, namakan cucuku Hasan. Nah, lahirlah. Maka cucu Rasul pertama namanya Hasan. Nah, ini lagi rame nih Pak, terkait dengan nasab Pak ya, nasab para abadi. Kesimpulan saya Pak, jangankan keturunan Nabi, manusia biasa saja Pak, kita tetap hormati. Orang yang berilmu kita tetap, gak ada salahnya kita menghormati. Kalaupun besok kita salah menganggap beliau itu adalah keturunan Nabi, ternyata bukan, tidak ada dosa besok di akhirat. Yang dosa itu kalau ngaku keturunan Nabi, ternyata bukan, dosa ngaku. Tapi kalau hari ini ternyata dia benar, maka kita mencela Zuliana, itu besok di akhiratnya kayak mau tahu. Maka jangan Pak. Saran saya, doa saya ikut-ikutan perdebatan yang seperti itu. Ada habaib, mereka Zuliana, mereka sudah tahu. Dari sahabat Nabi yang cucu Nabi kalau tidak salah naik kuda Pak. Sahabat Nabi. Padahal cucu Nabi ini yang di atas ini masih muda Pak. Sahabatnya itu sudah tua. Kata cucu Nabi, paman, saya ini masih muda, kok saya disuruh naik kuda? Enggak, kamu tuh zuriat Nabi. Naik kuda saja tidak mau. Selesai Pak, ternyata letih, turun tuh Pak. Paman gantian naik. Kenapa? Karena kalau lebih tua usianya. Selesai kayak begitu. Di zaman Nabi kayak begitu selesai. Yang tua dihormati, yang punya ilmu dihormati, yang punya nasab yang mulia Pak, jangan begitu Pak. Kita kalau lagi tarawih, Pak Camat datang juga kita taruh depan Pak, walaupun datangnya terakhir. Pak Camat silakan depan Pak, datangnya terakhir. Tarawih ditahan sebelum Pak Camat kasih sambutan gitu. Rasulullah datang lagi, Fatimah sedang hamil. Ali, siapa nama anak? Anakmu nanti. Ali masih penasaran Pak, perang lagi Pak. Namakan dia Hussein. Diberi nama Hussein. Waktu perjanjian Hudaybiyah Pak, itu orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah. Mengadakan diplomasi, datang ke rumah Pak. Orang buta, luar biasa, ahli diplomat dulu. Salah satu strateginya kalau bernegosiasi, dia menggertak dulu, dan megang jenggot kawannya. Tapi akhirnya dia mundur. Ada, kemudian diutus lagi orang-orang kafir Quraisy di ahli ibadah. Rasulullah mengatakan pakai baju ihram kalian. Dia belum mau diskusi sama Nabi, belum sampai ke Nabi kata, wah ini orang mau haji, ngapain kita? Tinggal dia. Datang lagi orang diutus oleh orang kafir Quraisy, kata Rasul, siapa orang itu?
Namanya Sahal ya Rasulullah. Sahlun artinya mudah. Kalau dia namanya Sahlun, hadapan dengan, karena insya Allah sesuai dengan namanya, dia akan mempermudah urusan orang. Maka selesai. Maka hati-hati dengan nama. Abu Jahal, Jahal saja itu Pak, udah selesai kan Pak? Jahlun sudah selesai. Istrinya Abu Jahal siapa? Abu Jamil. Jamil wanita paling cantik Pak di Mekah. Jadi hati-hati saat memilih nama. Saat memilih nama, memilihkan nama buat anak dan cucu kita itu hati-hati. Rasulullah ingin berangkat satu daerah, ada 2 jalan. Yang satu nama jalannya itu artinya jalan yang sulit Pak. Tapi yang di sini artinya jalan yang mudah, kata Rasulullah. Ini sama kan ujungnya ke sana juga. Ya, kita pilih yang mudah. Dari namanya saja mudah. Yang ini sulit. Jadi sampai penamaan jalan itu diperhatikan. Saya dulu kalau ke Bandung, yang namanya landmark di Bandung itu Pak, itu namanya pakai nama-nama Katolik gitu Pak. Kiri depan Immanuel gitu apa? Kita nggak ada tuh. Kiri depan Al-Hidayah kan nggak Pak? Padahal di situ Pak jadi nama. Jadi Rasulullah itu sampai demikian terkait dengan maka nama-nabi kita Pak artinya manusia yang termulia. Pernah disurvei bahwa nama yang paling terang di dunia adalah Muhammad. Nama yang paling banyak di dunia Muhammad. Nama kelahiran anak di Inggris paling banyak namanya saat ini Muhammad. Yang disebutkan namanya minimal 5 kali oleh seorang di dalam sholat. Nah ini luar biasa. Kisah tentang kelahiran Nabi. Insyaallah bulan-bulan kita sambung lagi sampai Rasulullah di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'di. Di sini banyak nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil. Silakan Pak, kalau ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan Pak. Bagaimana dari awal ini masalah penanggalan Hijriah ya. Ini kan kaitannya dengan kisah-kisah sebelum kelahiran Nabi itu apakah tidak disebutkan kapan waktunya atau bulan tahunnya gitu. Karena kalau kita lihat di kisah-kisah misalnya yang lain kan yang terjadi di bulan Muharram itu kan jauh sebelum Hijrah itu tidak ada gitu. Ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Umar sering mendapatkan dan mengirimkan surat. Tapi surat yang didapatkan oleh Umar harusnya ditulis Pak, seperti sekarang. Kalau ini tanggal segini datangnya. Dan surat yang dikirimkan Umar harusnya juga ada tanggalnya, tanggal kirim dan tanggal terima itu. Ternyata banyak surat yang sudah dikirimkan lama, dibacanya baru kemudian. Maka kata Allah, kayaknya kita harus membuat tanggalan. Tapi Pak, hebatnya orang Arab itu Pak, walaupun belum punya penanggalan, mereka sudah punya penamaan bulan. Dan nama penamaan bulan mereka itu tidak seperti kita. Ada buku bagus namanya Parasit Akidah, dibuat oleh ulama Persis Ustaz Mas Hedik, orang Garut Pak. Beliau itu meneliti bab-bab parasit akidah yang ada di masyarakat kita. Alhamdulillah kata beliau, terkait dengan nama orang Islam itu konsisten. Senin, Selasa, Isnin, Salas, Arba, Khamis, Jumat, Sabat, Ahad, diganti sama kita Minggu. Minggu ternyata diambil dari salah satu penyebar agama Nasrani namanya Santo Domingo. Dipanggil Minggu. Kita bilang Minggu, makanya orang dulu, bapak saya juga ngajarkan, orang Jawa bilang Ahad. Hari apa Sarah Ahad? Kalau mereka itu bisa Minggu. Santo Domingo itu katanya dulu mengadakan ibadah di hari Minggu. Apa itu Minggu? Tapi bulan kita kok konsisten, bulan kita mengikuti bulan Masehi. Tapi orang Arab, Muharram, suci artinya, Safar, biasa mereka berjalan Safar.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, itu Pak sudah ada dari zaman dulu. Dia memiliki arti tertentu sama seperti tanggalan Masehi. Bulannya ada bulan Januari, diambil dari nama dewa orang Romawi namanya Janus, yang lahir setiap 1 Januari. April, Januari, Februari, diambil dari nama dewa mereka namanya Dewa Februari, dewa cinta Pak. Makanya tak ada tanggal 14 Februari. Januari, Februari, Mars dewa perang. April, Aphrodite. Itu Pak, tanggalan bulan kita. Itu mengacu pada nama-nama dewa. Sekarang Pak, mari kita syiarkan lagi dakwah untuk bukan mengganti. Kalau menyebutkan itu bulannya bulan Hijriah. Umar bin Khattab kemudian bilang, ayo, kapan nih penanggalan kita dimulai? Dan sahabat usul, gimana saat Rasulullah lahir tahun gajah? Orang tahunya tahun gajah aja Pak, gak ada tanggal sekian, gak ada Pak. Tahun sekian gak ada. Pokoknya tahun gajah itu tahun sekian tahun sebelum kelahiran atau kenabian Nabi. Ada yang mengatakan jangan. Gimana kalau ditandai dengan saat Rasulullah meninggal? Utsman dan Ali mengatakan kalau begini ini saja. Gimana kalau saat dimulai Rasulullah hijrah? Maka Umar lebih setuju dengan saat Rasulullah hijrah. Oke, kita pilih. Walaupun hijrah Rasulullah tidak di bulan Muharram, maka para sahabat banyak mengkaji lagi. Ada Pak kitab yang judulnya Lataiful Ma'arif. Jadi saya pernah ngajar kitab Lataiful Ma'arif itu di Masjid Banda Gardenia. Itu setiap bulan Pak, itu ada kemudian dan sejarahnya. Orang-orang soleh yang lahir di bulan itu, ada peristiwa apa Rasulullah SAW. Pak, hanya ada satu agama Pak yang menjadikan momentum awal penanggalan tahunnya itu menggunakan peristiwa penting, tidak ada kaitan dengan kelahiran Tuhan. 1 Masehi ditandai dengan kelahiran Nabi Isa. Tanggal 1-nya atau tahun pertamanya orang Buddha diawali dengan kematian Buddha. Tapi orang Islam tidak menyandarkan awal penanggalan tahunnya dari kelahiran atau kematian. Tanda apa? Tanda bahwa ya orang ada yang mati ada yang hidup. Biasa saja. Cuma yang berhijrah itu belum tentu ada yang mau. Nah, setiap kali kita melewati peristiwa Hijriah atau peristiwa atau penanggalan Hijriah, di sini kita jadi ingat bahwa ada perjuangan nilai-nilai. Gitu Pak. Berarti kalau bulannya sebelum Hijriah itu memang sudah ada. Sudah ada Pak, bulan-bulan Arab itu Muharram. Makanya dikatakan bahwa ada bulan-bulan yang diharamkan orang-orang Arab itu untuk berperang 4 bulan. Yang 3 beruntun, 1 pisah. Bulan Rajab itu pisah sendiri. Itu zaman dulu sudah begitu aturannya. Zaman sekarang Pak udah nggak ada begitu Pak. Saudara-saudara kita di Palestina di setiap hari dibantai tiap bulan Pak. Zaman dulu nggak. Orang itu berperang ada adab. Silakan Pak, ada lagi. Haji. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.